fasalah terus sembahyang. Ini ajaran tiga. Tazakka itu mengenai batin, membersihkan diri. Zikir dengan bibir dan dengan hati. Fasalah sembahyang. Ini sudah mulai zaman Nabi Ibrahim. Sufi ula yang itu. Sufi Ibrahim wa Musa. Sudah lazim, sudah lama betul ini. Bukan perkara baru. Tapi bal tu'thirun al-hayatid dunya. Selalu mulai zaman Nabi Ibrahim itu kamu ini masih lebih mementingkan memilih al-hayatid dunya di dunia ini. Itu mulai zaman lambat ya begitu kita. Umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, juga Nabi kita. Ini yang sebagian banyak tu'thirun al-hayatid dunya, memilih adluati di dunia ini. Wal akhiratu khairu wa abhu, padahal tak masalah akhirat itu khairun, lebih bagus dan lebih abqa, lebih abid, lebih tahan lama. Tapi ini sudah lakon mulai lambat begini ini sudah, gitu loh. Ini saya mengingat sudah. Perkenan ini sudah lama. Ya. Tapi orang yang melanggar, yang lebih banyak itu tu'thiruna al-hayatid dunya. Itu juga sudah lagi. Jadi kalau kamu itu termasuk golongan yang kecil, ya, masuk golongan yang kan sesuai Allah. Yang setia kepada Allah kok sedikit, dia mengak. Memang mulai cuma lambat sedikit, ya. Tidak pernah banyak. Orang yang suka zakah, membersihkan diri, orang yang mau zikir ke Allah, zakar asma-rabbih, fasallah dan setia saja, itu mulai cuma lambat kok, dah sudah sepenuhnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Nak angkuhan dari kabilah kok yang betul-betul asas Quran. Barangkali cuma 10%, 10% banyak itu. Mungkin cuma 5% angkuhan. Karena itu di antara ulama-ulama, aulia-aulia dengan konon itu. Seorang ke Allah apa? Doa ini tanda. Ya Allah, muka-muka akhir masa kecil diri sesuatu ini. Allahumma ja'alni minal qalil. Ada masa akhir sesuatu ini. Saya sebut di Allah, wa qalilun min ibadiyat kecil. Sangat dari kabilan seorang satu orang. Tak sampai 10%. Karena itu kamu yang mengikuti garis ini, garis sufi Ibrahim wa Musa, garis usul ula, mulai zaman kotak-kotak pertama, kotak Nabi Ibrahim dan Musa, sekalipun pengikutnya itu cuma sedikit, masukkan Nabi sekolah ini manusia. Sebab menabak sendiri, naklo, belok kanan kiri. Kesana leburan merok sedunia itu. Iya. Merok sedunia itu begitu itu. Nah ini kalau kita tidak punya pendirian, belok zaman ini merok ini, zaman ini merok ini, belok katanya itu saya menjelis. Umum itu tidak kena ketelan. Ini menurut Quran itu apa saja? Biar sedikit saja tauhid. Ya ini yang betul. Ini ketara di pangeran ini. Umpama tidak ada yang qalilun ini, dunia ini sudah dihancurkan oleh Tuhan. Jadi karena ada qalilun ini, yang ada qalilun ini. Lalu ini ya, tentang sajak. Apa ini? Aflaha sudah untung, sudah berbahagia. Man tazakka, orang yang tazakka. Tazakka ini ternyata maknanya itu banyak. Tazakka dalam arti membersih dari kufur, dari maksiat. Itu tazakka.
Ada lagi tazakka dalam arti tabah menghadapi ujian. Hatinya sudah kening, sudah resep menghadapi apa-apa. Ini tazakka. Ada lagi yang menafsirkan tazakka itu dalam arti mengaji Quran. Dalam arti hatinya sudah dibersihkan dengan baca Quran, dengan ingat ayat-ayat. Ada lagi yang mengatakan tazakka itu tafsirnya banyak. Tazakka dalam arti ikhlas. Jadi berbahagialah orang yang ikhlas. Ada lagi tazakka dalam arti bisa menjagai hawa nafsu. Tapi ringkasnya tazakka itu soal nafsu, soal dolim. Jadi orang ini tidak ngaji luar resep, tidak cuma ngaji ibadah luar resep. Pertama kali tazakka. Yang dikatakan qad aflaha, orang seuntung itu adalah pertama tazakka. Tazakka itu kemana gitu? Kayak teman ini. Yang tahu ini hanya Allah dan dirinya orang itu sendiri. Memang orang luar mungkin tak tahu. Lihat, mereka tidak tahu, lihat. Ini saja. Nomor 2, kalau sudah tazakka bersih hatinya, jangan wujud. Irisan wujud itu tak nanti itu tidak perlu wujud itu minta hati neraka dulu. Minta hati ikhlas, minta hati ini. Untuk amunya ke mana bisa boleh. Itu mana dekat ya. Coba sampean ngobrol sebisa tahu itu. Buruin Allah tak bisa kok Allah bisa. Apa bedanya? Kalau itu benar bukan begitu. Virus itu bukan bacaannya itu bisa. Itu kalau anak jelek itu bisa, anak hebat. Tapi yang penting tazakka. Kalau sudah tazakka terus begitu. Zikir itu ada 2, dengan hati dan dengan bibir. Kalau sudah zikir, usahakan yang atas saja. Melakoni perbuatan zahir. Ini kan zahir ini sembahyang ini, foto, akidah, sebagainya. Nah ini di dalam hubungan dengan hari raya ini adalah tazakka. Diterangkan bahwa tazakka itu artinya zakat fitrah. Fasallah wa zakara asma rabbih ini takbiratul ihram. Fasallah sembahyang Idul Fitri. Jadi yang banyak mengambil dalil tentang hari raya Idul Fitri ini ayat ini. Jadi aslahaman tazakka itu zakat fitrah. Wa zakara asma rabbih takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu wa zakara asma rabbih. Fasallah sembahyang Idul Fitri. Ini sebagian besar ulama-ulama ahli hukum fikih ini dalilnya sembahyang Idul Fitri. Oleh karena itu di sini hubungannya dengan hari raya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bersabda. Sebelumnya saya terangkan dulu. Hari raya itu ada 7 hari raya. Pertama ini hari raya Idul Adha. Nomor 2 hari raya Idul Fitri. Nomor 3 Yaumul Jum'ah. Hari Jumat itu Selasa. Hukumnya sama. Ini yang ketiga. Lalu sekarang menurut sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
Orang Islam itu selain 3 adalah di 5 hari raya. Al-awwal, setiap harinya di mana dia tidak sampai melakukan itu hari raya. Itu Aid, Yaumul Aid, bagi seseorang yang pada hari itu dia selamat tak sampai melakukan kesalahan. Salam Allah bisa itu hari raya. Nomor 2, yaitu pada saat dia mati dengan membawa iman, itu hari raya. Jadi orang mati itu kalau dia matinya baik, hari matinya itu adalah hari raya buat orang itu, bukan hari seksa itu. Seksa kasih sedihlah, mamanya suaminya mati, susah itu buat istri. Tapi kalau yang mati itu, kalau matinya dia itu orang baik, dia tidak susah. Itu justru hari raya. Yang mati itu sak temen sing bagi sebagai susah. Orang kalau mati susah apa? 2. Nomor 1, pikirannya isik nyantol langsung dikareknya. Ini benar. Nek pikirannya isik nyantol nang sawah, isik nyantol eman nang omah, eman nang duwike, eman nang bojone, eman nang kelakuane, nang pangkate, eman nang anake. Pokoknya ditinggal itu dicantol susah. Jadi ini akan susah. Ya. Tapi kalau dia sudah tidak nyantol ke situ, hatinya nyantol kepada Allah, nyantol kepada Rasulullah, ini perkara keizinan yang seranglah orang. Ya, orang yang hatinya begitu itu mati nggak susah. Itu susah. Ya. Jadi orang mati itu sebenarnya kalau dia susah, itu sebabnya cuma 1 di antara 2. Pertama karena pikirannya masih nyantol kepada yang ditinggal. Ya? Tak tahu apa yang ditinggal itu. Nomor 2, dia susah karena dia belum tahu nanti ini saya bagaimana. Besok saya kuburan ini bagaimana, di akhirat itu ya apa. Perhitungan amal saya ya apa. Susah. Ini DM ini punya betapa orang mati. Orang tak ada mati karena itu. Tapi kalau dia umpamanya, juga tanduk apa sudah tadi saya besar sama sekali bapaknya dia, tanduk tanduknya. Pas dia itu berdaya, bapaknya kafir, bukan nggak itu dia lah, sorok sudah. Insya Allah, mereka buat dari tadi itu sukses. Oh sama ini ya. Tidak mau bapa orang itu sewaktu-waktu mau dicabut oleh Allah. Tapi kan sudah apa saat ini? Ibarat orang mau pergian sudah doakan sudah selamat. Tapi kalau belum tahu bagaimana, nah ini susah. Karena itu di sini dikatakan orang itu kalau matinya husnul khotimah itu adalah hari raya. Yang bersenang-senang itu paling seizinnya ini, ya. Bukan hari bela sungkawa itu enggak itu hari raya. Itu yang kedua. Ya. Nomor 3, hari raya ialah pada waktu orang itu sudah selamat lewat siratal mustaqim. Itu hari raya. Jadi kalau ada orang besok jalan berat, itu bisa ke tempat. Terus terus lewat satu jembatan kecil. Itu namanya siratal mustaqim. Padahal ini jarak sana itu tak temu ini. Seberangnya itu loh, apa? Seberangnya yang sana itu, sebelah sananya tak kelihatan, cuma mengalir ini beda yang gitu saja. Kemana ini terbusnya tak tahu. Dari jauh ini tak mengalir. Cuma seterang ibu-ibu ini, ibu-ibu itu apa yakin rakyat? Itu nyuak maliknya apa namanya? Apa? Itu botol nak gunung itu orang tak ada itu botol itu produk itu
Lainnya orang yang mau mencuri, sudah gini kita. Padahal ini PPN ini ada seperti ini. Jadi jangan dikira saya sampai ke ala konan tapi itu tidak mesem. Tak enggak. Kalau sekarang kita takut mau liwat itu mungkin. Tidak ada pegangannya, ya, kecil. Kita harus mengerti. Baik kalau kita selamat sampai di seberang sana, ini hari raya. Betul-betul ada. Ini menurut sahabat Anas bin Malik, hari raya yang ketiga, di mana dia bebas selamat daripada Siratul Mustaqim. Sesudah hari kiamat, hisab Siratul Mustaqim, aman hari raya. Lalu yang keempat, dina riyane yaitu nalika wong itu mulai disilahkan masuk surga. Mulai mlebu nang swarga, betul-betul itu hari raya. Ini hari raya yang keempat. Yang keempat. Dan yang terakhir yaitu hari raya yang paling puncaknya, yaitu pada saat dia bisa bertemu dan melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang melihat Allah itu macam-macam. Ada yang seminggu sekali, ada yang saben hari, ada yang terus menerus. Ini para nabi-nabi, ya. Jadi kalau begitu hari raya itu ada sholat. Maksudnya kalau kita nanti malam hari raya, ya, ini kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ijtahidu yawmal fitr fi sadaqati wa a'malil khair wal birr min as-salati wal zakati wat tasbih wat tahlil. فإنه اليوم الذي يغفر الله تعالى فيه ذنوبكم ويستجيب دعاءكم وينظر إليكم بالرحمة. Dan mulai Selasa, malam Selasa, hari Selasa, supaya berusaha dan berbuat kebaikan. Ya apa saja yang nolongin apa. Dan terutama memperbanyak sembahyang dan zakat dan tasbih, baca subhanallah, serta baca zikir la ilaha illallah. Jadi harus malam raya. Jadi pada malam hari raya kita menghidupkan hari itu dengan mulai malam sampai pagi. Karena pada hari itulah Allah mengampuni dosamu dan menerima doamu serta melihat memandang kamu dengan penuh kasih sayang. Ini Allah pada hari raya. Karena itu berbuatlah kebaikan. Sampai banyaklah mengenai soal ini diterangkan di dalam banyak hadis-hadis qudsi di mana Allah Ta'ala pada waktu hari raya itu mengatakan begini, Ishadu ya malaikati, seksanan hai para malaikat-malaikat tu, Ami qad ja'altu sawabahum ala siyamihim. Aku ndadekno ganjarane posone wong-wong itu tak urusi ridaya wa maghfirati. Ridhoanku lan pengampunanku. Itu persennya kalau malam poso. Kesenono ya malaikat saja. Mulai saiki saya ibaratnya orang di pasar ngono jual beli, ya. Posone wong-wong tak tuku karo ridhoku lan maghfirah. Kesenono dia kon dadi siji ini jual beli. Ini hadis-hadis kecil gitu banyak. Pokoknya memang hari yang baik itu usahakanlah kita itu sampai digambarkan ini. Tidak ada orang yang paling ribut pada waktu itu melebihi setan. Ya. Setan itu waktu itu digambarkan di dalam banyak hadis-hadis ribut. Ya. Sampai iblis itu jelas-jelas.
Jadi kayak mercon ini, mulai dari yang kuno, kuno Rio yang mercon, saya nyorake iblis. Mulai nambah hadis dengan ngaji, iblis ini teman tepak area itu tidak berat, nggak punya awas suasana, lele, aduh salah, aduh, iblis. Sampai akhirnya membantu setan-setan kapjapolo. Bedina apa sampean masih dipolo. Bedina apa tolong memutar loh. Yang setan-setan bala tentara mereka itu. Pas darah menjawab iblis enggak benar apa-apa. La syai ada apa-apa. Walakin Allah Ta'ala qad ghafara li hadhihi al-ummah fi hadha al-yawm. Setiap ya Allah nyepor ada umat arifat biar sekesempatan. Iblis ini disebutkan membaca kabulan Allah terima. Ya Allah keheran ini. Awalnya orang ini ada iblis itu kan kita masuk. Awalnya Nabi Adam Ibrahim muka Allah ya seperti itu. Tapi suruh hormat enggak. Tidak mau. Macam semerintah ya Allah lepas awal. Masya Allah sinarong. Jadi sakit inilah ciri khas dari setan. Itu membawa kabulan Allah sekarang ya Allah. Itu sekarang tidak bisa. Dalam hari raya ini saya sampai iblis itu orang keren. Orang tak menerima asli dalam sekarang. Malah pada hari raya itu sampai peringatan di dengan Nabi Fa'alaikum antuswiluhum kan iblis marah kok tak berani tak kenal orang-orang kecil yang keren ya Allah ya sama orang ekor itu orang berada sampai setan kapulang berinya apa sampean Bapak yang mulia baginda gitu kan ada nafas nyoloknya akhirnya pas itu ya. Mulai setiap tahun salakin. Hari raya ini juga ayo langsung. Semua itu orang-orang telasan. Oke, bacaan. Tusjiluhum bil ladzat wa syakkan semua. Sekedar kesenangannya itu tak seperti. Senang syahwat. Ngeroteh makan, minum, ngomer apa pokok. Dak masuk aja oleh senang roa, petalampu. Sampai lupa dikir. Padahal pada hari raya itu kita ini tak oleh cuma norotin makan, senang-senang, surak-surak, mercon, semua Allah. Norotin hawa nafsu pada saat itu justru ini setan betul. Dalam terang itu, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Yang itu lekat mengiling mulai malam telat sampai hari raya sampai sore. Maka sudah itu. Justru pada saat itu saya karena Allah Ta'ala nyepora kebulan ini. Karena malam kita dia memperbanyak amal-amalan lah disebutkan dengan tidak bisa selain kebiasaan a'malul khair berbuat kebaikan dan menolong kenapa kita biasa istilah lakukan itu pas sholat kita sholat zakat kata keterangan dan tasbih itu macam subhanallah dan tasbih kita tentang hari raya dan tentang fitrah misalnya bila cuma merangkul banyak ini tangkat zakat fitrah ditangkat tradis ditangkat sempurna sunat wong ki nek nglakoni sembahyang wajib supaya terjamin bahwa sembahyangnya itu diterima sholat rawatib qobliyah ba'diyah itu untuk jamin. Begitu juga
kalau apa ya, terabi ini kesimpulan. Kata amal seluruh yang kita kerjakan selama puasa, for example, dijamin di terawih. Nomor 3, zakat fitrah ini sebagai pengokonan atau sanksi meremana amal kaula dalam sebulan mereka kunci sekarang zakat fitrah. Jadi zakat fitrah mereka inna sadaqatal fitri lisawm kasajidati syahri lissalam. Zakat fitrah kanggo poso itu koyok sujud sahwi kanggo sembahyang. Sujud sahwi itu apa sing salah itu wis ditebus kelawan sujud sahwi, semono uga poso itu ditebus kesalahan kekurangane kelawan zakat fitrah. Ketika itu kelawan terawih. Jadi terawih zakat fitrah karo sujud sahwi. Bila kita ngerasain itu, relatif ya. Macam itu, pangkatnya zakat fitrah itu nambah menawa bodoh kekurangan kalau apa. Karena zakat fitrah itu termasuk barang kena, tapi yang menentukan jumlah jumlah. Ada sampean itu, ambil kesel 1 juta, kata kurang 5 rupiah. Itu. Sampean majer, anak-anak itu, tak ikenai 5 rupiah, tak ikenai 1 juta. Itu adalah berapa? Jangan dulu, songo, kan sini juga, pokok ke orang. Montra sebenarnya zakat fitrah ini kesempatan. Jika satu biji, maka pahalanya selama kita puasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.